Okay, good afternoon, my beloved students of SMK Negeri 2 Salatiga. Here we back again to the English lesson. Today I'm going to teach grade 11, class 11. Our topic today is about to write information report of natural and social phenomena. Jadi ini untuk kelas 11 tentang menulis laporan informasi tentang fenomena sosial atau alam. Here, as you can see here, information report. As you let's see, in our pink balloon here, to write an information report, you must give details about the topics. Jadi berikan detail-detailnya. Hal-hal kecil-kecil itu penting. Hal besar itu ya penting, tapi ya hal kecil juga lebih penting ya sebenarnya untuk dituliskan ketika menulis information report. And one thing also you can see here, does not contain personal views. Jadi untuk menulis information report jangan gunakan pendapat pribadi. Ya, tulis yang objektif saja, apa adanya. Tidak usah mengarang-arang menurut ilusi atau fantasi. Ya, tulis apa adanya. And here is usually written, but can also be presented orally. Itu biasanya memang information report ini biasanya ditulis, tapi juga bisa disajikan secara lisan. Itu nggak apa-apa, itu juga boleh juga seperti itu. Tapi dalam hal ini saya ingin kamu menulisnya ya. And also uses facts to explain something. Jadi gunakan fakta yang benar saja, yang ilmiah, yang bisa diterima oleh nalar. And based on systematic observation. Jadi ketika mengamati itu harus menggunakan pendekatan ilmiah, ya, sistematis itu. Jadi bukan hal-hal yang goib, hal-hal yang takhayul gitu ya, hal-hal yang ilmiah saja. Nah, ini saya berikan contoh ini, examples of topics. Di sini ada natural disasters. Apa itu natural disasters? Yaitu bencana alam. Contohnya earthquakes, gempa bumi, flood, banjir, or hurricane. Hurricane itu ada lagunya Scorpion. Love Me Like a Hurricane. Ya, dulu Pak Guru pernah menyanyi Hurricane itu dulu. Lagunya Scorpions. Hurricane itu topan badai. Itu kalau kamu amati menarik gitu, bisa kamu tulis itu. Kejadian-kejadian seperti topan badai itu. Or you can talk about ocean animals, jadi binatang-binatang yang hidupnya di laut ya. Di film SpongeBob mungkin bisa menginspirasi ya. Ada crabs, itu piting, squid, ya, cumi-cumi, spong itu binatang loh itu, walaupun bentuknya kayak spon itu juga bisa kamu tulis kalau mau ya. Atau tapi jangan tulis Cindy itu binatang darat, itu bukan laut, tapi dia bisa masuk ke bikini bottom. Itu khayal, itu menggunakan khayal, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau nulis tentang squirrels atau Cindy itu ya tulis menurut squirrel yang benar, jangan pakai ilusi seperti SpongeBob itu ya. Or if you are interested in computers, that's also good, you know. If you are really into computers, jika kamu memang betul-betul senang komputer, tulis ya mengenai komputer ya, hardware, software, you know. Please, you feel free to write about computer. For if you are interested in environment, you can also write down about pollutions, ya, air pollutions, ya. Fart itu termasuk air pollution ya, you know fart.
kentut. Itu mempolusi udara, itu kadang-kadang membuat kita udaranya menjadi terpolusi itu. Jadi jangan kentut sembarang ya. Wild animals, wild animals itu binatang-binatang buas ya, seperti cheetah, tiger, leopard, jaguar, panther, itu menarik juga. Nah, yang paling menarik biasanya ini human beings ya. You can talk about human beings dari sudut antropologi namanya, itu ilmu tentang manusia. Oke, ini contoh-contoh gambar-gambar di sini. Ini contohnya kejadian pelangi ya. You can write about rainbows, Ini katanya Nabi Nuh itu lambang apa itu? That hope ya. Ini hope namanya, suatu pengharapan ya, bahwa God never give flood again, seperti itu. Jadi nggak dikirimi banjir lagi gitu. Itu tapi menurut agama ya. But you can write it down according to science ya. Kalau di sains kamu nulisnya di sini, di dalam pelangi ini ada prisma dari air hujan, itu tahu prisma ya, itu kalau menerima sinar matahari itu bisa memendar itu. Terpendam menjadi warna-warna ini, Michiku Hibiniu katanya. Jadi Michiku Hibiniu itu dari satu warna putih, itu warna matahari. Warna matahari itu bisa dibaurkan menjadi Michiku Hibiniu. Seperti itulah. Or you can also write about this, about the phenomena in the sky at night, or about geyser. Ini geyser. Susah nih kalau nulis ini, karena ini dia terjadinya di luar negeri, jadi kita nggak bisa ngamati ini. Yang mudah kita amati itu banjir. Nah ini, you can write it down about flood, why it happens, So, jelas ini pada buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan seperti ini. Or you can write about lake or volcano, ya, Gunung Bromo, saya pernah ke sana, itu juga bisa ditulis itu. The crater, kawahnya itu luar biasa, hebat sekali. Kalau ke Bromo bisa lihat itu. Ya. Nah, ini information report intinya strukturnya adalah ada introductory paragraph. It introduces the topic or subjects. And ada body paragraphs, a series of paragraphs that provide detailed information on the topic. Jadi ada paragraf-paragraf yang nanti isinya apa? Ada banyak informasi yang detail, ingat tadi ya, yang kecil-kecil tadi harus ditulis ya, di topik itu. Nah, paragraf 1 itu ada deskripsi, 2 deskripsi, 3 juga deskripsi, dan ada summary. What is summary? Summary is the end with a statement that summarizes the contents of the report. Ini adalah suatu kesimpulannya, pernyataan yang menyimpulkan seperti itu. Karena perlu ada ini glossary. Nah, ini glossary itu at the end of the report biasanya ada kata-kata ya, that defines technical term, ada istilah-istilah teknis itu, atau kata-kata yang digunakan di dalam report itu. Tapi ini sifatnya adalah it is optional. Optional means tidak wajib. Ini lebih baik pakai glossary ya. Itu. Tapi kalau nggak tahu, nggak mau ya nggak apa. Kemudian ada bibliography. What is bibliography? This is a list of books, journals. Tahu journals itu apa? Oh, pasti tahu ya mesti. Journal itu biasanya ditulis oleh seorang peneliti ya. Jadi kalau kamu mau tahu hasil penelitian, itu bisa lihat di jurnal-jurnal itu ya. Penelitian macam-macam itu di internet banyak gitu ya. Or you can also use magazine for your reference ya. Suka baca majalah ya? Ojo majalah Playboy ya. Playboy itu ngare otake nganu cuntel. Majalah ya aja bubu juga ya, bubu juga majalah zaman kuno biyen. Pakai website also, you can also use website, ya. Used to find information about the topics that you read. Ya. Next, the text structure itu ada general classification. So what is it?
And technical classification ada qualities, ada description of phenomenon or topic, closing statements. Tapi ini optional, nggak usah pakai kata penutupan juga nggak apa-apa. Tapi kalau diberi bagus ya, closing statement. Bibliografi itu tadi ya sudah saya katakan tadi, itu optional juga. Now I'll give you tips. Tips is using present tense, yeah, like live, is, are, and etc. And also use passive voice seperti is eaten, are grown, was written. Ya. Is itu tentunya bukan makan loh ya. Kalau makan tuh pasif, aktif ya. Kalau pasif itu dimakan, gitu. Are grown ditumbuhkan, was written ditulis dan sebagainya. And also generalizing words seperti all, many, none, most, etc. And ada relational verbs seperti have, consist of, is made up of, ya itu creates, indicates dan sebagainya. Itu namanya relational verbs. And also technical vocabulary related to the subject. Itu kosakata yang teknis ya. Sampai di sini jelas toh? Jelas, benar. Tenang. Ya. Deskriptif itu but factual language seperti color, shape, size, habits, behaviors. Itu bahasa-bahasa fakta ya, warnanya apa, bentuknya apa, ukurannya gimana, itu kan objektif, itu nggak pakai opini. Jadi ini namanya deskripsi tapi yang factual gitu. Make sure to explain any scientific words that may not be known. Jadi kamu juga perlu menggunakan kata-kata ilmiah tapi jelaskan itu maksudnya apa gitu, yang namanya ilmiah itu ya. Contohnya di sini Pak Guru mau memberikan contoh citah ini. Kita akan menulis tentang citah. We are going to write about citah. Ini ya. Nah, coba dilihat ini di structure. Dan introduction, general classification. Ya, ini adalah struktur yang introducernya apa? Memperkenalkan citah dulu ya. Ya, seperti ini. Cheetah are considered as the world's fastest land animal. Jadi ini termasuk cheetah termasuk binatang paling cepat ya larinya ya. Nah, kemudian asal katanya dari mana ya? The word cheetah comes from Sanskrit word ya. Jadi kata cheetah itu berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Ya, itu dari kata citra kaya. Ya. Itu artinya apa? Which means spotted ya, or variegated body. Ya, tubuhnya tuh bintol-bintol, namanya citra kaya. Seperti itu adalah memperkenalkan dulu tentang citah, namanya introduction. Kemudian di paragraf 1 apa isinya? Deskripsi ya. Nah, coba kamu lihat ini penggunaan passive voice di sini. Even though cheetah are often mistaken as leopards ya. Jadi walaupun cheetah itu disalah mengerti. Jadi disalah mengerti bahasa Inggrisnya apa? Are often mistaken. Itu disalah mengertikan sebagai leopards, macan tutul. Jadi beda, macan tutul sama cheetah itu beda jauh ya. Tapi banyak orang yang tidak tahu perbedaannya. Ngerti tahu? Nah, ngerti apa? Next, di paragraf 2 termasuk description juga nih ya. Ya. Oke, contohnya di sini. Cheetah's feet are like running shoes and have grips and spikes. Jadi kakinya cheetah itu seperti sepatu yang untuk lari dan ada poolnya. Tahu pool? Kalau sepak bola, orang sepak bola itu kan sepatunya tuh ada poolnya itu. Tujuannya itu apa? Untuk merekam tanah itu ya. Jadi tanahnya itu bisa diterkam itu. Itu namanya punya grips ya. Jadi bisa mencengkeram ya, grip mencengkeram tanah itu. Ya. Nah, paragraf 3 itu masih seperti itu. Jadi kamu lihat ini ada technical language. Seperti kata cheetah are carnivores. Carnivore itu bahasa teknis. Tahu artinya carnivore? Carnivore itu binatang yang hanya makan daging saja, nggak pernah makan sayur-sayuran. Nah, di sini dijelaskan carnivore itu apa? Eat animals. Ya, jadi cheetah itu makan binatang, nggak mau dia sayuran. Contohnya yang makan sayur itu namanya apa? Yang makan sayuran itu namanya herbivores, dari herbal. Contohnya kelinci, ya,
rabbit, itu makanya apa? Carrots, wortel. Ojo dikira wortel tuh air, salah. Wortel tuh bukan air. Nah, air apa? Water. Ini wortel. Nah, ini this is a deskriptif ini. Jadi, due to their weak jaws and small teeth, cheetah are not as effective in killing their prey. Yaitu karena apa? Karena weak jaws. Jaws itu dagunya itu lemah dan giginya kecil sehingga tidak cukup efektif untuk membunuh korbannya atau apa mangsanya itu. Tidak seperti leopard, macan itu kuat dagunya, jadi membunuh prey atau mangsanya dengan bagus. Tapi kalau cheetah enggak, ya. Itu adalah namanya deskriptif tapi faktual, ya. Jadi jangan kira cheetah itu giginya besar-besar. Cheetah itu kecil-kecil kayak biji timun itu, ya, giginya itu kecil. And here ada closing statement. Closing statement itu pernyataan closing untuk apa? Mengakhiri. Cheetah are now endangered species. Sekarang cheetah dikatakan sebagai spesies yang akan punah, ya. Ini bahaya nih, ya. Akan punah nih. Karena apa? Jumlahnya sudah mulai berkurang, atau mungkin diburu orang nggak tahu itu diapakan. And many conservationists are trying to help protect the habitats. Nah, oleh karena itu para pecinta lingkungan itu mencoba untuk membantu melindungi jumlah dari cheetah ini supaya nggak punah. Gitu. Itu contoh adalah closing statements, ya. And words which generalize, kata-kata yang mengeneralisasi. Nah, ini ada glossary. Glossary seperti saya katakan tadi, itu adalah kata list daftar kata seperti conservationist, endangered, semi-retractable, carnivores, rare dan sebagainya, itu ada di bacaan tadi. Nah, ini referensi. Dia menggunakan majalah sepertinya. National Geographic itu majalah itu, ya. Atau TV ya, nggak tahu, ya mungkin TV juga, ya. Itu contohnya seperti itu, saudara-saudara, anak-anak. Saya kira cukup jelas, ya. Nah, sekarang kalau sudah cukup jelas, tugas kamu di rumah, write homework, ya. Write your homework about anything you want to observe. You want to observe animals, human beings, natural resources, whatever. Tapi tuliskan, ya, laporan itu, kemudian berikan referensinya in English and submit that to me. Thank you very much for your attentions and cheerio. Control N.